pesawat Air France penerbangan 139 lepas landas dari Tel Aviv, Israel, transit di Athena, Yunani. Tujuan akhirnya Paris, Prancis. Beberapa menit setelah meninggalkan Athena, 4 penumpang tiba-tiba berdiri. 2 orang Jerman, 2 orang Palestina. Mereka mengeluarkan pistol. Mereka memerintahkan semua orang untuk diam. Penerbangan 139 dengan 248 orang di dalamnya baru saja masuk ke dalam sejarah. Pesawat pertama dialihkan ke Benghazi, Libya untuk mengisi bahan bakar. Di sana, seorang perempuan yang mengaku keguguran dibebaskan. Lalu penerbangan berlanjut lebih jauh ke selatan, menembus jantung Afrika. Akhirnya pesawat itu mendarat di Entebbe, Uganda. Mengapa Uganda? Karena seseorang sudah menunggu di sana. Seseorang dengan senjata, kekuasaan, dan hasrat aneh untuk mencari sorotan. Idi Amin, diktator Uganda, mantan petinju, mantan prajurit kolonial Inggris, seorang pria yang tanpa sedikit pun rasa malu menyebut dirinya penakluk Imperium Britania Raya. Pria dengan ambisi kebesaran yang menyimpang dan kebencian mendalam terhadap Israel. Setelah pesawat mendarat, Idi Amin muncul langsung di Bandara Entebbe. Ia tersenyum, ia melambaikan tangan, ia menikmati perannya sebagai tuan rumah. Tapi ia tidak datang untuk menangkap para pembajak. Sama sekali bukan. Kepada dunia ia berkata datang untuk menjadi penengah di antara kedua pihak. Kenyataannya, ia menempatkan tentara Uganda di sekitar terminal untuk melindungi para pembajak. Kini sebuah aliansi terbentuk, 4 teroris dan seorang diktator. Dalam situasi genting berisiko tinggi ini, siapa yang akan menyelamatkan para sandera? Pembajak memindahkan para sandera ke terminal lama di Bandara Entebbe. Di sana, mereka mulai memisahkan orang Israel dan orang Yahudi dari yang lain. Lebih dari 100 orang dipilih. Mereka inilah yang akan dijadikan alat tawar-menawar. Sisanya, yang bukan orang Israel, bukan orang Yahudi, dibiarkan pergi. Mereka diterbangkan melanjutkan perjalanan ke Paris dengan pesawat berikutnya. Lalu tuntutan datang. Bebaskan 40 tahanan Palestina dan pro-Palestina yang ditahan di Israel. Tambah 13 lagi yang dipenjara di Prancis, Swiss, dan Jerman. Plus uang tebusan 80 miliar rupiah untuk pesawat. Batas waktu, 1 Juli. Jika tuntutan tidak dipenuhi, sandera akan dieksekusi. Kembali di Tel Aviv, pemerintah Israel terpukul. Bagaimana harus bernegosiasi? Adakah jalan keluar? Israel berada di sini, sandera kita ada di sana. 4.000 kilometer jauhnya, di dalam bandara asing, dikelilingi musuh. Awalnya, negosiasi terlihat sebagai satu-satunya pilihan. Mossad, Badan Intelijen Israel, mulai mengumpulkan informasi. Agen dikirim ke Paris, tempat para sandera non-Israel baru saja dibebaskan pembajak mendarat. Mossad menginterogasi mereka, dan mereka tahu segalanya. Para sandera ditahan di gedung terminal lama Entebbe. Para teroris bersenjata dan waspada, tapi tidak terlatih secara profesional. Ada 4 pembajak di dalam, 2 Palestina, 2 Jerman. Di luar, tentara Uganda menjaga terminal, mendukung mereka. Seorang sandera mengingat detail tata letak bandara, jendela, pintu terkunci, rotasi penjaga. Tapi Mossad menemukan sesuatu yang lebih besar. Saat menelusuri arsip, mereka menemukan denah asli Bandara Entebbe. Bagaimana bisa? Karena bertahun-tahun sebelumnya, diktator Idi Amin justru menyewa perusahaan konstruksi Israel untuk membangunnya. Dan cetak biru itu masih tersimpan di Tel Aviv. Insinyur dan arsitek yang dulu mengerjakannya segera dihubungi. Dalam hitungan jam di pangkalan udara Palmachim, atau mungkin dekat Lod, Israel membangun replika penuh terminal itu. Dibuat dari kayu lapis dan perancah, tapi persis sama ukurannya, tata ruangnya, detailnya, dinding keras, dinding lunak, tangga, lorong, pintu, jendela, dan titik masuk lainnya. Sayeret Matkal, unit komando elit Israel, mulai berlatih, ruang demi ruang, detik demi detik, bagaimana masuk dari segala arah, bagaimana melumpuhkan, bagaimana menyelamatkan. Sementara itu diplomasi terus berjalan. Israel menghubungi Prancis, Kenya, Palang Merah. Dengan bantuan Prancis dan Amerika, mereka bahkan mendapatkan gambar satelit lapangan udara itu.
Lalu tiba-tiba para pembajak memperpanjang tenggat dari 1 Juli menjadi 4 Juli. Alasannya tidak jelas, tapi bagi Mossad penundaan ini adalah emas. 3 hari tambahan untuk mengumpulkan intel, berlatih, menyusun setiap gerakan. Analis Mossad mulai membuat profil para pembajak. Para komando berlatih di replika terminal kayu itu berulang kali, sampai menjadi memori otot. Di Tel Aviv, tekanan meningkat. Perdana Menteri Yitzhak Rabin condong ke solusi diplomasi, tapi Menteri Pertahanan Shimon Peres mendorong aksi militer. Pada 3 Juli semuanya sudah siap. Mossad tahu tata letaknya. Mereka tahu jumlah teroris. Mereka tahu tentara Uganda bekerja sama dengan pembajak. Dan sekarang mereka punya izin terbang dari Kenya, hasil diplomasi jalur belakang. Pertanyaannya bukan lagi apakah Israel akan bertindak, tapi kapan. Malam itu, hanya beberapa jam sebelum tenggat, keputusan diambil. 4 pesawat angkut C-130 Hercules disiapkan, mengangkut 100 komando Israel. Tim medis, tim penghancur, 1 Mercedes hitam, replika dari limusin Presiden Idi Amin, 2 Land Rover, bahan bakar, senjata. Pesawat-pesawat itu lepas landas dari Israel. Tujuan Entebbe, Uganda. 4 pesawat angkut C-130 Hercules lepas landas dari Tel Aviv. Rute mereka, terbang rendah di atas Laut Merah, hanya 30 hingga 50 meter di atas permukaan, hampir setara dengan permukaan laut, agar tetap tak terlihat oleh radar Mesir, Saudi, dan Sudan. Pesawat mengikuti garis pantai Eritrea, lalu memotong masuk ke Ethiopia, melintasi wilayah udara yang tidak stabil dan tidak bersahabat, selama 7 jam perjalanan, menempuh lebih dari 4.000 km. Mereka terbang dengan transponder dimatikan, tanpa komunikasi, tanpa lampu, hanya keheningan dan kegelapan. Sedikit saja terdeteksi, misi bisa gagal. Tak seorang pun melihat mereka. Saat memasuki wilayah udara Uganda, pesawat mulai menurunkan ketinggian. Entebbe sudah di depan mata. Tepat pukul 11 malam waktu setempat, pesawat C-130 pertama mendarat di landasan Bandara Entebbe. Tanpa izin menara, tanpa pengumuman, pesawat itu hanya mendarat. Dari rem belakang keluar sebuah limusin Mercedes hitam, diikuti 2 Land Rover. Semua dicat menyerupai konvoi Presiden Idi Amin. Para prajurit di dalamnya mengenakan seragam tentara Uganda. Dan rencana itu berhasil sebentar saja. Para penjaga Uganda memberi hormat pada konvoi, percaya Amin telah kembali. Pasukan komando Israel melaju langsung menuju terminal, hanya beberapa meter dari target. Namun seorang penjaga Uganda menyadari ada yang tidak beres. Amin baru-baru ini mengecat limusinnya menjadi putih. Yang ini berwarna hitam. Ia mengangkat senapan. Sekejap kemudian, ia ditembak mati. Tembakan pun pecah. Serangan dimulai. Sayeret Matkal, unit komando elit Israel, menyerbu terminal. Serangan itu berlangsung kurang dari 5 menit. Semua pembajak tewas. 3 sandera gugur, 2 terkena peluru nyasar, 1 lagi keliru dikenali sebagai ancaman. Lebih dari 100 sandera berhasil diselamatkan hidup-hidup. Sementara itu, tim Israel lain bergerak menguasai landasan dan perimeter. Unit penghancur menanam bahan peledak di 11 jet tempur MiG buatan Soviet yang terparkir di dekatnya. Jet-jet itu hancur dalam hitungan menit agar tidak bisa digunakan untuk mengejar mereka dari udara. Lalu terjadi tragedi. Saat kelompok sandera terakhir dievakuasi, seorang penembak jitu Uganda melepaskan tembakan mengenai Yonatan Netanyahu, komandan misi. Ia gugur seketika, satu-satunya prajurit Israel yang tewas dalam operasi ini. Yonatan adalah kakak dari Benjamin Netanyahu, Perdana Menteri Israel saat ini. Total waktu di darat, 53 menit. Para sandera segera digiring masuk ke pesawat Hercules. Pesawat terakhir lepas landas tepat lewat tengah malam, di bawah tembakan acak. Namun misi belum selesai. Pesawat tidak terbang langsung ke utara menuju Israel, melainkan ke selatan, ke Nairobi, Kenya. Di sana izin darurat untuk mendarat sudah diamankan. Mengapa Kenya membantu? Karena Kenya dan Uganda adalah musuh bebuyutan. Beberapa hari sebelumnya, Mossad diam-diam telah menghubungi intelijen Kenya. Mereka memperingatkan, Idi Amin tidak stabil
dan bisa menyeret kawasan ke dalam kekacauan. Sebagai imbalan, Israel menawarkan dukungan diplomatik, bantuan militer, dan kerjasama ekonomi. Kenya setuju. Kenya memberikan izin bagi Israel untuk mendarat, mengisi bahan bakar, dan merawat korban luka di Bandara Internasional Jomo Kenyatta. Tanpa Kenya, mungkin pesawat-pesawat itu tidak akan kembali. Tapi bantuan ini punya harga. Idi Amin membalas dendam. Marah karena kerja sama Kenya, ia melancarkan kampanye balas sakit hati. 245 warga Kenya yang tinggal di Uganda diburu dan dibunuh. Ribuan lainnya terusir, terpaksa melarikan diri, atau sekadar menghilang. Pasukan Uganda menyerbu desa-desa Kenya di dekat perbatasan, memicu krisis kemanusiaan. Ini menjadi salah satu sisi kelam paling berdarah dari operasi Entebbe. Jarang sekali diakui dalam narasi Israel maupun Barat. Apakah Israel merespons secara terbuka? Tidak. Tak ada permintaan maaf resmi, tak ada pengakuan atas nyawa warga Kenya yang hilang. Secara tertutup, ya, Israel memperluas kerjasama militer dan intelijen dengan Kenya, memberi senjata, penasihat, hingga peralatan pengawasan. Tapi tidak ada ganti rugi. Kenya membayar harga untuk menyelamatkan nyawa warga Israel. Kembali di Israel, para sandera tiba disambut dengan sukacita. Keluarga menangis, ada yang mencium tanah, ada yang hanya berdiri diam, terpaku dalam rasa syukur. Dunia terperangah. Sebuah operasi penyelamatan militer 4.000 km dari tanah air di dalam negeri musuh dilaksanakan dengan ketepatan luar biasa dan selesai dalam waktu kurang dari 1 jam. Misi ini dikenal sebagai Operasi Entebbe, Operasi Thunderbolt, tapi juga Operasi Yonatan untuk menghormati sang komandan yang gugur.